Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi yaitu surat, memo dan juga email. Nah, sebelumnya terlebih juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Retno Trihandayani selaku dosen pembimbing dari mata kuliah komunikasi bisnis, serta teman-temanku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai surat, memo dan juga email. Tapi sebelum itu perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri Diva Fauza Kusnanda dengan NIM 056 dan rekan saya Naufal Zaki Zaidan dengan NIM 147. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama itu ada mengenai surat, yang kedua itu mengenai memo, yang ketiga itu ada mengenai email. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai apa itu definisi dari surat. Surat sendiri itu merupakan sebuah media yang digunakan untuk berkomunikasi oleh suatu pihak untuk ke pihak lain yang bersangkutan untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, informasi yang dilayangkan itu bisa berbentuk laporan, bisa berbentuk keterangan, bisa berbentuk pemberitahuan, bisa berbentuk penawaran, maupun bisa berupa permintaan dari suatu pihak ke pihak yang akan dituju. Yang kedua ada aspek-aspek dalam penulisan surat. Nah, aspek dalam penulisan surat itu sendiri ada 3. Yang pertama itu ringkas dan juga padat. Dalam menulis surat, terutama dalam surat kerjasama, penulis harus bisa membuat pembacanya itu cepat mengerti apa yang ingin disampaikan, dengan tujuan pembaca itu memberikan respon positif karena sudah dianggap telah memahami isi dari surat tersebut. Yang kedua itu ada aspek pendekatan. Nah, dalam membuat sebuah surat kerjasama itu sebaiknya menggunakan kata-kata yang bersifat membujuk. Hal tersebut dikarenakan akan membuat si pembaca surat tersebut akan merasa sangat dihargai. Nah, biasanya surat yang menggunakan aspek pendekatan ini bersifat seperti surat permohonan, surat permintaan, maupun surat komplain. Dan apabila kita menuliskan surat dengan aspek pendekatan, itu kemungkinan besar akan berpeluang untuk mencapai tujuan yang akan dipenuhi. Yang ketiga itu ada aspek efisien. Nah, dalam efisien yang dimaksud di sini itu mencakup segala hal ya, baik itu dalam ruang waktu, kesempatan bagi pembaca dalam merespon surat, apakah akan diteruskan ke beberapa departemen di organisasi mereka atau hanya sekedar diketahui oleh si pembaca. Selanjutnya ada materi mengenai fungsi surat. Nah, fungsi surat itu sendiri itu biasanya merangkum semua isi daripada arti surat tersebut. Nah, surat itu memiliki fungsi sebagai alat komunikasi, sedangkan sebagai penghubung korespondensi bisnis mempunyai banyak macam-macamnya. Komunikasi bisnis yang dikaitkan oleh surat adalah ide, kabar, dan juga permintaan. Ada beberapa kegunaan lainnya. Menurut Subarna pada tahun 2003, yang pertama itu sebagai pemberitahuan, yang kedua itu surat sebagai perwakilan, yang ketiga itu surat sebagai perjanjian, yang keempat surat sebagai pemandu dalam mengerjakan pekerjaan, yang kelima itu sebagai pengingat, yang keenam itu surat dokumen sejarah baik info maupun peringatan. Oke, lanjut kita akan membahas mengenai bentuk surat. Nah, surat biasanya surat resmi sendiri itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua itu konten surat, yang ketiga itu akhir surat. Nah, dalam pendahuluan sendiri itu ada beberapa isi ya. Yang pertama itu kepala surat atau head, yang kedua itu ada tanggal, yang ketiga itu alamat, yang keempat itu keterangan surat, yang kelima itu konten surat. Nah, untuk aspek pembuka
itu ada isi surat, yang kedua ada salam penutup. Kemudian dalam aspek akhir surat atau finishing itu terdapat yang pertama pembuat surat, yang kedua tembusan atau tujuan, yang ketiga itu kode penerima surat. Nah, selanjutnya ada pembahasan mengenai jenis-jenis surat bisnis. Nah, jenis-jenis surat bisnis ini memiliki berbagai macam jenis ya. Yang pertama itu ada permintaan langsung atau biasa disebut direct request. Pada dasarnya pesan-pesan mempunyai tujuan dan tentunya akan menarik perhatian bagi pembaca pesan karena mencakup info yang bermanfaat dalam kegiatan berbisnis. Di setiap pertemuan itu permulaan surat dicantumkan beberapa hal penting dengan pesan-pesan yang positif. Yang kedua itu ada struktur permintaan langsung. Struktur permintaan langsung sendiri itu ada dua jenisnya ya. Yang pertama itu opening atau pembukaan. Nah, opening atau pembukaan sendiri pada dasarnya merupakan sebuah pembukaan dari permintaan langsung yang merupakan sebuah hal yang tidak hanya mudah dicerna dan jangan sampai mengakibatkan miscommunication. Nah, oleh karena itu pembukaan surat harus tepat sasaran supaya si penerima surat itu bisa cepat mengetahui apa maksud dari surat yang kita kirimkan. Nah, yang kedua itu keterangan yang terstruktur. Nah, keterangan pada opening pasti jelas bila kata-kata terpusat pada keuntungan yang akan didapatkan bagi si pembaca surat. Nah, adapun cara lain yang dapat dipakai dalam mendapatkan perhatian si pembaca. Yang pertama itu bisa menyusun beberapa tanya jawab baik secara formal maupun informal. Dan jika banyak sesi tanya jawab, sebaiknya diberikan pengurutan sesuai dengan kebutuhan. Yang kemudian ada aspek terakhir yaitu closing atau bagian akhir. Ada baiknya sebuah kata-kata di akhir dibarengi permohonan dan beberapa pendapat yang tepat dan sesuai dengan topik pembicaraan yang dilakukan oleh si pengirim surat dengan si penerima surat. Kemudian ada gambaran permintaan langsung. Yang pertama itu ada direct request internal atau di dalam organisasi. Permintaan ini biasanya dibuat dalam bentuk memo, meskipun hanya pesan untuk pihak yang ada dalam organisasi. Namun sangatlah penting membuat pesan dalam rupa tulisan, tidak hanya lisan, agar ada pertinggal dokumen bagi organisasi yang mana kala sewaktu-waktu itu akan diperlukan dan dapat dibuka kembali pesan yang sudah dikirimkan tersebut. Yang kedua ada direct request eksternal atau di luar organisasi dengan rekan bisnis. Nah, dalam direct request eksternal sendiri itu surat yang diperuntukkan bagi rekan bisnis antara lain mengenai pemesanan barang, pengaduan, permohonan, dan juga ajakan. Kemudian ada memo. Memo singkatan dari memorandum. Memo adalah jenis dokumen yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam organisasi yang sama. Biasanya digunakan untuk mengomunikasikan kebijakan, prosedur, atau urusan resmi terkait dalam suatu organisasi. Memo seringkali dari perspektif satu ke semua, atau seperti komunikasi massa yang menyiarkan pesan kepada audiens, bukan komunikasi interpersonal satu-satu. Seputar memo. Memo atau memorandum ini merupakan bentuk komunikasi yang berisi saran, arahan, atau penerangan dalam bentuk nota. Selain itu, memo juga bisa dijadikan sebagai surat pernyataan dalam hubungan diplomasi. Menurut Joan Yates 1989, penggunaan memo dalam dunia bisnis baru mulai populer pada awal abad ke-20 karena kemunculan mesin ketik. Tujuan memo memberi informasi, terkadang mencakup persuasi atau ajakan untuk bertindak. Jenis-jenis memo. Pertama,
Memo internal. Memo internal digunakan untuk menyampaikan informasi tertentu kepada anggota tim atau departemen di perusahaan. Contohnya, untuk mengumumkan perubahan jadwal libur perusahaan atau meminta umpan balik tentang proyek. Kedua, memo eksternal. Memo eksternal adalah surat untuk berkomunikasi dengan pihak luar perusahaan. Contoh, memo eksternal adalah catatan untuk customer, mitra bisnis, atau pemasok. Ketiga, memo formal adalah memo yang disusun dengan format dan bahasa yang lebih resmi. Biasanya, memo formal digunakan untuk komunikasi internal yang berkaitan dengan kebijakan, prosedur, atau keputusan penting dalam perusahaan. Namun, di memo eksternal juga menggunakan bahasa yang lebih resmi. Keempat, memo informal adalah memo dengan ragam bahasa yang lebih santai. Mengirimkan memo ini untuk menyampaikan apresiasi kepada rekan kerja, atau memberikan saran tentang cara meningkatkan kualitas kerja. Struktur memo. Idealnya, struktur memo harus mencakup semua elemen berikut agar pembaca bisa memahaminya dengan jelas. Ada heading. Heading, informasi tentang pengirim, penerima, tanggal, dan subjek memo. Tujuan berisi konteks tentang mengapa informasi dalam memo ditujukan kepada penerima. Pengantar memperkenalkan topik atau isu yang dibahas dalam memo secara singkat. Isi memo. Isi memo inti dari memo yang berisikan informasi penting, instruksi, laporan, atau pengumuman yang relevan. Kesimpulan, rangkuman dari pokok-pokok penting isi memo untuk memperjelas pemahaman penerima. Tanda tangan sebagai bukti legitimasi dan tanggung jawab terhadap isi memo yang disertai dengan nama pengirim dan jabatannya. Berikut di slide ini ada gambar contoh memo internal perusahaan. Email. Surat elektronik yang disebut email adalah sistem pengiriman pesan digital yang dilakukan dari satu komputer ke komputer lainnya melalui jaringan internet. Email mempermudah dan mempercepat proses pengiriman pesan untuk berbagai keperluan, baik pribadi maupun bisnis. Dalam dunia bisnis, surat elektronik telah menggantikan surat cetak untuk korespondensi eksternal atau di luar perusahaan, serta mengganti memo untuk komunikasi internal atau di dalam perusahaan. Gouveia tahun 2008. Perbedaan memo dan email. Ada beberapa perbedaan lainnya antara email dan memo sebagai berikut ini. 1. Komponen. Di dalam email, kita bisa menyertakan CC atau carbon copy dan BCC atau blind carbon copy. Sedangkan di dalam memo tidak bisa mencantumkan hal seperti itu karena pesan cenderung ditujukan pada satu orang. 2. Sifat penulisan. Memo ditulis tanpa basa-basi, bersifat langsung. Sedangkan dalam email biasanya kita menulis pembukaan sebelum penyampaian isi pesan kita, lalu diakhiri dengan salam penutup. 3. Fitur. Pada email ada banyak fitur yang bisa meningkatkan keterbacaan, sedangkan memo hanya menggunakan kolom dan judul untuk menggarisbawahi pesan yang disampaikan. 4. Penutup. Di dalam penulisannya, biasanya kita akan menuliskan sebait kata-kata penutup. Namun, hal tidak pada memo, kita tidak perlu menuliskan penutup. 5. Tanda tangan.
Selain penutup, pada email kita bisa menyertakan tanda tangan digital, sedangkan pada memo tidak demikian. 6. Pengirim dan penerima file. Selain pesan teks, email juga dapat digunakan untuk mengirim berbagai jenis file. Pengguna bisa memakai email untuk mengirim dan menerima dokumen, gambar, tautan, dan file lainnya. 7. Pemasaran digital. Fungsi email adalah membantu pemasaran digital. Email sering digunakan oleh pengguna bisnis untuk menyebarkan kampanye pemasaran seperti iklan atau promosi ke sekelompok pengguna yang ditargetkan. 8. Menerima kode verifikasi akun. Fungsi email untuk menerima kode verifikasi akun. Saat hendak login di platform tertentu dengan akun yang terdaftar menggunakan alamat email. Untuk mengautentikasi pengguna, platform akan mengirim kode verifikasi ke alamat email. 9. Menyimpan pesan. Fungsi email dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk menyimpan pesan. Lantaran pesan di email tersimpan secara online, pengguna bisa menyimpan pesan-pesan penting yang masuk dan membukanya kapan saja. Jenis-jenis dan macam-macam email. Jenis-jenis email. 1. Popmail. Popmail adalah singkatan dari Post Office Protocol. Email jenis ini berasal dari ISP atau alamat email yang diberikan oleh perusahaan pada karyawannya. Ketika kamu menjadi bagian dari perusahaan tersebut, kamu juga akan mendapatkan email jenis ini untuk bisa berkomunikasi dengan sesama rekan kerja. 2. Webmail. Sesuai dengan namanya, webmail adalah email berbasis website. Berbanding terbalik dengan email jenis lain yang bisa diakses di aplikasi, kamu yang punya webmail harus membuka situs web jika ingin mendapatkan akses untuk membaca atau mengirimkan email kepada orang lain. 3. Forward mail. Layanan forward mail adalah layanan yang memungkinkan kamu untuk meneruskan email ke pengguna lain. Pengguna lain di sini tidak harus orang lain. Bisa juga untuk alamat email lain yang kamu miliki, yang kita miliki. Dengan begitu, meski ganti alamat email, kamu tidak akan kehilangan email lama kamu yang sifatnya sangat penting. Adapun macam-macam email yang bisa digunakan saat ini sebagai berikut. 1. Gmail. 2. Microsoft Outlook. 3. Yahoo Mail. 4. Zoho Mail. 5. Proton Mail. 6. iCloud Mail. 7. AOL Mail. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan ketikkan saja di kolom komentar. Kami membuka maksimal 3 penanya saja. Dan sekian, mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.